Dan ini sudah updatean ketiga untuk Senin 14 Desember tahun 2020. Nah, untuk kabar si mantan seperti biasalah ya, semuanya akan diupdate sama aku. Oke teman-teman, sambil dibayangin ya wajah mantan kalian. Di sini aku mau tahu kabar mantan kalian yang wajahnya kalian bayangin tersebut. Jadi aku mau tahu semuanya ya, kabar semuanya. Dari kabar asmaranya, kabar keuangannya, kabar karirnya ya. Di hari Senin 14 Desember tahun 2020. Jadi bagaimana kabar mantan kalian tersebut? Semuanya, karir, keuangan, dan asmara. Oke. Bagaimanapun ini general reading ya, yang aku tarik energi kolektif dari berbagai hari lahir, berbagai tanggal lahir, berbagai jam lahir, berbagai zodiak, berbagai sio, berbagai weton. Nah, perbedaan itu yang membuat semakin kecil kerisonetannya, atau bahkan sama sekali bukan energi kalian gitu ya. Jadi bisa jadi bukan energi kalian sama sekali gitu loh ya. So, bila kalian ya benar-benar ingin energi kalian yang ketarik, silahkan sama aku personal reading. Langsung aja WhatsApp aku di nomor 0838 3350 8979. Kumohon jangan telepon, langsung chatting di WhatsApp aku ya. Itu buat kalian yang serius mau konsultasi pribadi. Jadi bukan ajang kenalan, bukan ajang cari jodoh, bukan untuk mengobrol, bukan untuk curhat ya, bukan, oke? Karena kalau personal reading pasti aku sambil dipilih loh ya, sesuai intuisi kamu. Jadi kalau aku ngomong maksudnya sambil dipilih sesuai intuisi. Jadi kalau personal reading pasti aku akan minta nama lengkap kalian dan foto kalian ya. Jadi akan benar-benar ketarik energinya ya, dan tanggal lahir kalian. Kalau berhubungan dengan hal asmara, pasti aku akan minta nama lengkap dan foto pasangan kalian gitu loh, dan tanggal lahirnya ya. Nah, kalau di sini udah nggak minta nama, nggak minta foto, itu pun dari berbagai kelahiran. Itu yang membuat semakin kecil kerisonetannya, atau bahkan sama sekali bukan energi kamu gitu loh ya. Sekali lagi, untuk personal reading atau konsultasi pribadi, langsung aja WhatsApp aku di nomor 0838 3350 8979. Oke, langsung aja. Ini buat mantan kalian yang pilih nomor 1. Mantan kalian apa kabarnya? Sorry. Senin ya, update Senin 14 Desember tahun 2020. Ini ada kartu Eight of Pentacles, The Hermit, Knight of Cup. Ini semuanya ya, mencakup semuanya, dan aku alhamdulillah dapat semuanya di sini. Di hari Senin 14 Desember, mantan kamu sedang sibuk bekerja ya. Sibuk banget, tapi di sela-sela sibuk bekerja ternyata dia masih bisa menyempatkan ya, pikiran dia tuh tentang hal asmara ya. Jadi walaupun dia sedang lagi ngerjakan tugas nih misalnya, pikiran dia pecah gitu loh ya, pikiran dia pecah dengan hal asmara. Aku melihatnya buat yang mantan kamu yang jomblo di sini ya, karena ini pecah sih di sini, ada yang masih jomblo, ada yang udah punya pasangan di sini. Kalau yang masih jomblo, aku melihatnya mantan kamu tuh lagi punya pendekatan ya, sedang pendekatan dengan seseorang. Jadi dia ingat gitu loh ya. Jadi misal nih ya, dia tuh sambil apa nih, misalnya sambil di kantor nih lagi ngerjakan tugas-tugasnya kayak gitu. Dia inget sama obrolan sama si mantan selama ini, obrolan selama pendekatan. Jadi dia sambil menelaah, nah kira-kira dia tuh mau nggak ya sama aku gitu ya, kira-kira dia tuh merasa nyaman nggak ya sama aku. Jadi kayak menafsir ya, menafsir hasil dari obrolan selama ini, hasil pendekatan selama ini tuh dinilai ya, kira-kira dia mau nggak ya sama aku. Nah, kira-kira dia cocok nggak
cocok nggak ya sama aku, dia merasa nyaman nggak sama aku, merasa cocok nggak sama aku. Nah dia tuh inget gitu ya, ditafsir sama dia sambil kerja sambil menafsir gitu loh ya, obrolan selama ini, pendekatan selama ini kayak gitu ya. Kalau dalam hal pekerjaan di sini mantan kamu ya di hari Senin ini kayak ada apa ya, ada ketertarikan ya. Contoh nih misalnya dia ada temen ya, ada temen yang bisnis misalnya ya, mungkin bisnis apa ya, misalnya kayak jamur tiram misalnya kayak begitu. Dia melihat temennya tuh sukses, nah itu terbesit ya di pikiran mantan kamu itu, apa gimana nih kalau misalnya aku coba juga nih kayak temen aku nih, jamur tiram, kayaknya aku bakal ini deh, bakal laris deh, soalnya aku lihat temen aku itu sukses dia. Nah seperti itu, jadi dia kayak eh apa ya, ibaratnya tuh kayak pikiran dia gitu loh, apa sih namanya, jadi ikut-ikutan gitu teman-teman ya. Jadi melihat melihat seseorang yang sukses, nah itu bikin pikiran dia tuh ikut-ikutan. Nah gimana nih kalau aku coba juga, nah kayak gitu, tapi di pikiran aja, aku belum melihat ada tindakan, belum. Jadi hanya di pikiran dia aja, gimana nih kalau aku juga coba kayak gitu, misalnya kuliner ya, kok temen aku sukses ya di kuliner itu, coba deh aku, gimana kalau aku coba kuliner juga nih, bakso misalnya kayak gitu. Nah gitu ya, dia pikirkan di pikiran dia kayak gitu. Itu dalam hal begitulah ya. Pekerjaan, keuangan. Kalau keuangan sih aku melihatnya baik-baik aja di sini ya. Nggak, tapi kalau misalnya rugi enggak, cuman nggak terlalu untung juga sih, ya biasa aja gitu. eh Tabungan dia masih aman-aman aja lah. Jadi keuangan dia di dompet dia tuh aman-aman aja. Di ATM aman-aman aja, tapi ya hanya pas-pasan gitu, nggak bisa yang berlebih gitu, enggak gitu loh ya. Tapi aman gitu loh ya. Dalam pekerjaan ya itu sibuk banget ya, sibuk banget di hari Senin ini ya, sibuk banget nih loh, banget di sini sibuknya. Oke, di sini kamu di link, sorry, yang punya pasangan ya, ini kabar asmaranya tuh aku melihatnya em, dia merasa ya, merasa kurang banyak tahu tentang pasangannya selama ini. Jadi kata dia, aku tuh terlalu sibuk kerja ya, sampai-sampai aku tuh kurang menelaah bagaimana dia, sampai-sampai aku kurang apa ya, kayak peka gitu ya dalam hal asmara di hari ini ya, di hari Senin gitu loh ya. Jadi dia merasa kayak gitu. Jadi contoh nih misalnya pasangan aku itu ngapain, pasangan aku lagi di mana, pasangan aku pokoknya tentang gitu, ini kurang kurang memperhatikan gitu loh di hari ini ya, di hari Senin gitu ya, kurang memperhatikan hal-hal seperti itu. Dan dia baru sadar gitu ya, wah saking sibuknya nih aku kerja sampai aku tuh kurang menelaah, kurang masuk pikiran aku sih. Ingatlah sama apa ya, ingatlah sama pacar aku, cuman nggak terlalu, maksudnya iket tuh ya kalau dia tuh punya pasangan gitu ya. Jadi ada beban lah kan, kalau orang punya pasangan kan ada beban toh ya kan, nggak kayak orang yang jomblo. Jadi kalau orang jomblo tuh mau ngapain aja terserah gitu kan ya. Nah ini inget gitu loh ya, kalau dia tuh punya pacar tapi kan dia sibuk gitu ya, sehingga dia di hari Senin itu kurang peka. Artinya pacar aku itu marah nggak sama aku aku tuh kurang kasih kabar buat dia gitu loh ya, aku kurang peduli sama dia karena saking sibuknya kerja gitu loh, gitu ya. Nah itu baru sadar, jadi di malam harinya tuh dia baru sadar, oh iya ya, aku dari tadi tuh, dari pagi tuh nggak memikirkan banget, kurang peduli banget nih sama pasangan aku saking sibuknya kerja gitu. Tapi intinya nggak ada masalah sih, nggak ada masalah, jadi baik-baik aja gitu ya. Ya cuman dalam asmara itu kurang karena dia sibuk kerja gitu ya. Nggak ada hal-hal yang gimana sih di sini, keuangan juga aman ya, baik-baik aja sih ya. Oke, di sini kamu dealing dengan Cancer, Scorpio, Pisces, Virgo, Capricorn, Virgo, Taurus ya. Energi yang paling kuat dari Virgo ya, yang paling menonjol. Sekali lagi untuk personal reading buat kamu yang pilih nomor 1, langsung aja WhatsApp aku di nomor 0838 3350 8979. Buat kamu yang pilih nomor 2,
update ya mantan kamu di hari Senin 14 Desember tahun 2020 dari segi finansial, karir, asmara. Jadi semuanya. Three of Swords, The World, Knight of Pentacles. Kalau dalam hal pekerjaan, saya melihatnya ini merasa dicurangin ya di hari Senin. Kalau dia berdagang ya, dia berbisnis, dia merasa dicurangin oleh pelanggannya kayak gitu ya. Sehingga dia mengalami kerugian ya, teman-teman. Mengalami kerugian dan itu membuat dia itu semakin berhati-hati ke depannya. Wah, kecolongan nih aku. Nah, kayak gitu ya. Jadi aku kudu hati-hati nih. Nah, karena dia kecolongan di hari Senin ya. Ada kerugian di sini. Kalau dalam keuangan ya itu dia kan kecolongan kan, ya kan, dia kecolongan, jadi dia merasa rugi kan dalam hal finansial, dalam pekerjaan kan rugi dia, otomatis uang itu juga tidak sepenuhnya dia dapat gitu loh ya kan, jadi rugi di sini, keuangan rugi ya, nggak baik keuangan pekerjaan nggak baik di sini ya. Dalam hal asmara pun di sini aku melihatnya sebenarnya pasangan kamu ini mantan kamu ini sangat sayang ya sama pasangannya ya, cuman bagaimanapun ini orang tetap berhati-hati gitu ya kepada pasangannya. Jadi di hari Senin ya, ini orang kayak jadi apa ya kayak neliti banget gitu ya, kayak neliti banget, penafsir banget, penginterpretasi banget. Jadi hal-hal kecil yang dilakukan oleh pasangannya itu oleh pikiran dia itu ditafsir gitu loh ya, ditafsir di sini. Dia masih nyaman nggak sama aku, dia masih mencintai aku nggak gitu, dia udah bosen nggak sama aku gitu loh, dia masih senang nggak di komitmen ini, dia masih mau bertahan nggak di komitmen ini gitu loh. Jadi serba menilai gitu loh ya, pokoknya aktif banget pikirannya gitu loh di hari Senin ya. Tapi sih nggak ada masalah yang gimana-gimana, hanya pikiran dia aja gitu loh ya, pikiran dia aja. Intinya masih berjalan baik-baik saja. Jadi pikiran dia yang terlalu berpikir yang macam-macam gitu loh. Kalau bertengkar nggak ada pertengkaran di sini, nggak ada percekcokan. Cuman serba menilai aja di sini ya. Nggak mau diem nih otaknya ya. Itu sih ya, nggak ada yang masalah gimana-gimana sih dalam hal percintaan juga. Tapi aku melihatnya sebagian besar di sini udah punya pasangan ya. Kalaupun ini ada yang jomblo mantan kamu, itu kecil energinya ya. Beda dengan nomor 1 tadi itu terpecah itu ya. Sama-sama 50% lah kayak gitu. Kalau di sini hampir semuanya ya udah punya pasangan di sini ya. Karena kenapa aku kok berkata kalaupun ada yang jomblo, karena bagaimanapun ini kan general reading ya kan general, makanya aku berkata sebagian besar itu punya pasangan, kalaupun jomblo kecil ya, jadi hanya sebagian kecil aja gitu loh. Nggak ada masalah sih sebenarnya di sini, baik-baik aja, apalagi dapetnya kartu The World di sini ya. Cuman apa ya, walaupun ini baik-baik saja, asmara itu berjalan datar-datar saja teman-teman. Saya kesana melihatnya ya. Jadi nggak romantis gitu. Cuman nggak tengkar gitu ya. Nggak ada perdebatan, nggak ada perselisihan gitu ya. Nggak ada gitu. Tapi romantis pun juga enggak gitu ya. Biasa aja, datar-datar aja. Jadi seolah apa ya, kayak dibilang punya pacar, iya, tapi kayak nggak punya pacar gitu. Biasa aja. Contoh nih misalnya ya. Apa ya, contoh nih misalnya udah berangkat nih ke kantor gitu ya, oh ya udah hati-hati gitu loh, jadi nggak romantis gitu loh, nggak yang gimana, jadi kesannya tuh datar gitu di mata mantan kamu ya, dirasa datar hubungan ini, tapi nggak ada percekcokan gitu ya, nggak cekcok, nggak ada pertengkaran, tapi juga nggak romantis gitu ya. Itu dalam hal asmara. Sekali lagi dalam pekerjaan dia merasa gagal di hari Senin. Kenapa? Karena dia kecolongan ya, otomatis keuangan dia rugi ya. Itulah kabar mantan kamu ya di hari Senin 14 Desember tahun 2020. Ini dealing dengan Capricorn, Virgo, Taurus,
Gemini, Libra, Aquarius. Energi yang paling banter, yang paling kuat ini dari Capricorn ya. Oke, buat kamu yang pilih nomor 2, bila kamu ingin personal reading atau konsultasi pribadi, langsung aja WhatsApp aku di nomor 0838 3350 8979 ya. Buat kalian yang serius konsultasi pribadi. Oke, selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 3 ya. Bagaimana sih kabar mantan kalian? Update Senin 14 Desember tahun 2020 dari semuanya ya, dari segi finansial, segi karir, dan asmara. Ini ada kartu Ace of Cups, Two of Wands, Page of Wands. Mantan kamu tuh dalam hal percintaan ya, ini lagi kayak anak kecil di hari Senin ya. Jadi dia pikiran dia gitu loh ya. Tapi aku tidak pada pikiran aja sih di sini. Jadi juga pada tindakan di sini ya. Jadi ini sama dengan nomor 2. Sebagian besar ini udah punya pasangan ya. Jadi mantan kamu selepas dari kamu, dia ini udah punya pacar lagi gitu ya. Kalau kamu berumah tangga sama dia ini udah punya istri lagi, udah punya suami baru lagi gitu ya. Intinya sebagian besar punya pasangan. Kalaupun ada yang jomblo itu kecil energinya ya. Dan aku melihatnya di hari Senin ya, dia kayak anak kecil di sini ya. Jadi dia udah tahu dia punya pasangan, tapi dia masih suka ngechat mantannya di sini ya. Jadi bukan orang lain tapi mantannya di sini. Kok bukan orang lain sih ya, orang lain gitu. Cuman bukan orang baru gitu ya, tapi orang lama. Orang lama dan memang mantannya, memang mantan pacar gitu ya. Aku kesana melihatnya. Jadi masih aja ya suka telepon, suka ngechat si mantan ya di hari Senin gitu loh ya. Jadi kayak anak kecil di sini ya. Bahkan diisi chattingnya saat menelpon, di obrolannya tuh ini yang dibahas itu masalah apa? Masalah perasaan ya. Jadi kok aku masih belum bisa move on ya dari kamu gitu loh. Intinya ini masih tertarik ya. Ini tertarik, hati ini masih terbagi kepada orang di masa lalu. Jadi masih ada perasaan buat orang di masa lalu. Dan masih tertarik secara fisik ya kepada orang di masa lalu tersebut gitu loh di sini ya. Ini berpotensi loh, ini berpotensi ada hubungan ya dengan orang di masa lalu, kuat sekali potensinya di sini ya. Kalau berkata apakah ini ada cinta segitiga, bisa jadi ya, bisa jadi. Kalaupun ini belum ada cinta segitiga, berpotensi terjadi cinta segitiga di sini ya. Itu dari segi asmara. Jadi dia di belakang pacarnya, di belakang istrinya, di belakang suaminya, dia menghubungi orang di masa lalu atau mantannya. Itu segi asmara. Dalam segi pekerjaan, saya melihatnya di hari Senin ya, buat mantan kamu yang masih belum bekerja, di sini mereka keterima di perusahaan baru seperti itu ya. Dia ngelamar pekerjaan tuh diterima teman-teman. Ya, atau bisa jadi kalau misalnya dia usaha gitu, berbisnis, ini ada kerjasama ya dengan seseorang yang lain, dengan temennya mungkin dengan saudaranya ya. Ini ada bisnis gitu ya, dan ini kerjasama, jadi uangnya tuh separuh-separuh gitu loh ya. Nah seperti itu. Dan aku melihatnya sebelumnya tuh dia udah punya bisnis gitu ya, cuman dia merasa kurang baik gitu ya, sehingga dia ada bisnis baru lagi gitu loh ya. Jadi bukan bisnis satu-satunya ini ya, bukan. Jadi sebelumnya sudah ada contoh nih, misalnya yang tadinya dia itu jualan baju online ya. Nah di hari Senin dia ada omongan ya, ada persetujuan gitu ya dengan rekannya, mungkin dia rekan kerjanya atau gimana gitu, dia setuju, gimana nih kalau kita buka restoran ya, kita buka kuliner ya, dan kita modalnya separuh-separuh gitu loh. Dan ini udah ada tindakan, jadi nggak hanya omongan saja, sudah tindakan. Contoh ada tindakan, misalnya udah kebeli misalnya kayak peralatan yang dibutuhkan di restoran itu udah kebeli, nah gitu loh. Jadi kan ada tindakan kan, jadi udah ada ya seperti itulah ya.
Jadi bukan ngomong-ngomong aja di sini, bukan bentuk gagasan, udah digagas ini, udah lama digagas ini ya. Jadi sudah ada tindakan. Contoh piringnya udah kebeli, kompor udah kebeli gitu loh ya. Nah, kayak begitu di sini. Jadi ada seperti itu aku melihatnya dalam hal pekerjaan. Terus pekerjaan yang sudah ada itu dia merasa kurang berjalan lancar teman-teman. Makanya dia eh, membentuk bisnis baru gitu loh di sini ya. Dan itu bentuknya kerjasama, jadi dia nggak sendirian di sini ya. Itu dalam pekerjaan. Kalau dari segi keuangan ya, yaitu dia merasa keuangannya tuh berjalan nggak lancar karena bisnis yang ada itu menurut dia kok nggak bisa jalan dengan lancar ya, sehingga otomatis keuangan pun biasa-biasa aja. Jadi dia merasa keuangan dia tuh biasa-biasa aja. Memang iya sih di sini ya, biasa-biasa aja di sini keuangan dia. Makanya dia berbisnis baru di sini karena dia berharap ada kenaikan dari segi finansial gitu ya. Kalau misalnya aku melihat keuangan dia pas-pasan ya, jadi di hari Senin tuh uang dia pas-pasan, jadi cukup untuk kebutuhan dia gitu loh di sini ya, cukup. Contoh nih misalnya ya, ini nggak ngomong di ATM ya, di dompet nih misalnya, di dompet dia. Jadi uang dia tuh pas untuk kebutuhan sehari-hari dia. Jadi kalau misalnya mau beli-beli tuh nggak ada gitu. Jadi kalau mau beli-beli harus ambil di tabungan gitu loh di sini ya. Itu keuangan dia teman-teman. Ya, kalau keuangan dari pekerjaan tuh biasa aja, nggak lancar gitu. Bahkan dia merasa seringkali macet gitu loh ya. Makanya dia cari cara pakai bisnis baru karena merasa macet ya, bisnis yang ada gitu loh. Oke. Di sini kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius ya. Aries, Leo, Sagittarius yang paling kuat energinya ya. Terus kamu juga dealing dengan Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oh ya, sekali lagi buat kamu yang ingin personal reading ya, langsung aja WhatsApp aku di nomor 0838 3350 8979. Ku tegaskan, itu hanya buat kalian yang serius mau konsultasi pribadi ya. Karena bukan ajang mau ngobrol, bukan ajang curhat, bukan ajang kenalan, apalagi cari jodoh ya, bukan. Tapi sekali lagi untuk kalian yang serius mau konsultasi pribadi sama aku, sekali lagi langsung WhatsApp aku di nomor 0838 3350 8979. Kumohon jangan telepon, langsung chatting di WhatsApp aku ya. Oke, nantikan konten aku berikutnya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.